ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya. Di sini ada layanan administrasi, layanan pendidikan, layanan instruksional, layanan bantuan. Untuk layanan bantuan di sini yang kegiatannya berupa untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, ruang lingkup profesi guru. Di sini ada beberapa kompetensi kepribadian guru. Guru itu harus mempunyai kepribadian. Lah, di sini kepribadiannya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada diri sendiri, tenggang rasa dan toleran, bersikap terbuka dan demokratis, sabar dalam menjalani profesi guru, dan mengembangkan diri bagi kemajuan profesi, memahami tujuan pendidikan, mampu menjalin hubungan, terus memahami kelebihan dan kekurangan diri, kreatif dan inovatif dalam bekerja. Selanjutnya di sini ada poin prosedur. Prosedur di sini yaitu untuk pembinaan profesi guru. Profesi di sini ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya. Di sini ada layanan administrasi, layanan pendidikan, layanan instruksional, layanan bantuan. Untuk layanan bantuan di sini yang kegiatannya berupa untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, ruang lingkup profesi guru. Di sini ada beberapa kompetensi kepribadian guru. Guru itu harus mempunyai kepribadian. Lah, di sini kepribadiannya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada diri sendiri, tenggang rasa dan toleran, bersikap terbuka dan demokratis, sabar dalam menjalani profesi guru, dan mengembangkan diri bagi kemajuan profesi, memahami tujuan pendidikan, mampu menjalin hubungan, terus memahami kelebihan dan kekurangan diri, kreatif dan inovatif dalam bekerja. Selanjutnya di sini ada poin prosedur. Prosedur di sini yaitu untuk pembinaan profesi guru. Profesi di sini Profesi di sini prosedur di sini yaitu harus meningkatkan mutu pendidikan calon guru dan program penataran yang dikaitkan dengan praktek di lapangan. Selanjutnya, cakupan materi. Di sini materi uji kompetensi guru dari kriteria profesional.
Kriteria profesional jabatan guru itu harus mencakup kepribadian, kemampuan mengajar, dan keterampilan mengajar. Di sini kepribadian guru itu harus beriman dan bertakwa, berwawasan Pancasila, mandiri penuh tanggung jawab, berwibawa, disiplin, bersosial dengan masyarakat, mencintai peserta didik, dan peduli terhadap pendidiknya. Selanjutnya di sini kemampuan mengajar. Di sini guru harus menguasai ilmu pendidikan dan keguruan. Selanjutnya pengelolaan kelas dan mampu melaksanakan evaluasi peserta didik dan mampu mengembangkan dan aktualisasi diri. Di sini terus untuk keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar guru di sini yang pertama itu keterampilan bertanya. Terus yang pertama siswa disuruh terampil untuk bertanya. Untuk yang kedua itu memberi penguatan atau motivasi. Selanjutnya itu mengadakan variasi. Ya, guru di sini mengadakan variasi di sini dengan berbagai variasi model pembelajarannya bagaimana. Untuk selanjutnya menjelaskan. Guru di sini harus menjelaskan pembelajarannya agar peserta didiknya paham. Terus selanjutnya membuka dan menutup pelajaran. Ya di sini ya membukanya dengan membaca doa dan menutup pelajarannya di sini ya juga dengan berdoa. Untuk selanjutnya di sini membimbing diskusi. Terus mengelola kelas. Nah, untuk anak biar tidak bosan, guru juga harus bisa mengelola kelasnya dengan bentuk-bentuk variasi tempat duduknya bagaimana atau gimana atau di mana seperti itu. Terus selanjutnya mengajar kelompok kecil dan perorangan. Untuk poin selanjutnya, sertifikasi akan dijelaskan teman saya, yaitu Mbak Ina Lutfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Lutfiana akan menyambut diskusi dari teman-teman, yaitu mengenai sertifikasi guru. Saya nantinya akan membahas beberapa hal, yaitu mengenai pengertian sertifikasi, ruang lingkup sertifikasi, persyaratan sertifikasi, dan prosedur sertifikasi. Untuk yang pertama yaitu pengertian sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melakukan tugas profesional dalam mengajar atau layanan pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu. Setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi. Sebelumnya, sertifikasi ini juga disinggung dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dijelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik ini
adalah bentuk bukti secara formal yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk pewujudan dari undang-undang tersebut. Nah, menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilaksanakan pemerintah terkait dengan amanat undang-undang tadi, yaitu tentang guru dan dosen tadi. Manfaat dari sertifikasi ini nantinya akan adalah penjaminan mutu dan kesejahteraan yang berlangsung secara berkelanjutan bagi guru dan dosen. Karena melalui standarisasi atau karena melalui standar dan sertifikasi ini diharapkan dapat dipilih dan dipilah mana guru yang profesional dan berhak untuk mendapatkan tunjangan dan mana guru yang belum profesional sehingga belum berhak untuk mendapatkan tunjangan. Pada hakikatnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa sertifikasi itu adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup sertifikasi. Di dalam pembahasan sertifikasi ada benang merah, yaitu antara reaksi sosial guru dan tenaga kependidikan dalam menyikapi kebijakan uji sertifikasi. Bahkan lebih jauh, wacana ini akan berusaha membantu memetakan kembali mengenai proses atau dampak sosial dari penyelenggaraan sertifikasi profesi. Jadi di dalam proses sertifikasi ini atau proses pemberian sertifikat ini nantinya akan ada hubungan antara pemerintah yang mewujudkan sertifikasi menurut undang-undang tadi dengan bagaimana reaksi guru dan tenaga kependidikan dalam menyikapi kebijakan uji sertifikasi. Selanjutnya yaitu persyaratan sertifikasi. Yang pertama adalah berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini apabila seorang guru atau seorang pendidik ingin mengikuti sertifikasi, maka dia harus berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini biasanya seorang guru sudah terdaftar di dalam sebuah lembaga pendidikan itu biasanya sudah memiliki NIP atau nomor induk pendidik. Yang ketiga yaitu berijazah S1 atau D4. Memiliki kualifikasi akademis sarjana S1 atau diploma dari program studi yang telah terakreditasi. Jadi seorang pendidik harus berijazah S1 dan sederajatnya. Yang keempat yaitu aktif mengajar yang dibuktikan dengan SK pembagian tugas ajar. Ini apabila seorang pendidik ingin mengajukan sertifikasi, maka syaratnya adalah aktif mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan. Yang kelima yaitu memiliki skor uji kompetensi guru atau UKG yang ditetapkan oleh konsorsium sertifikasi guru. Nah, skor minimalnya ini harus 5,5. Sebelum mendapatkan sertifikat ini sebelumnya ada proses ujian, yaitu menguji 4 kompetensi guru itu. Minimal nilainya itu harus 5,5. Selanjutnya, sehat jasmani serta rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Nah, ini nantinya akan berpengaruh juga dengan keaktifan dalam mengajar apabila tidak sehat secara jasmani dan rohani. Nah, untuk yang ketiga yaitu penyelenggaraan program
program PKM atau pembentukan kompetensi mengajar ini dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Jadi untuk lembaga yang menyelenggarakan program ini harus memiliki syarat, yaitu harus terakreditasi atau minimal ada izin penyelenggaraan. Selanjutnya yaitu peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus, baik dari yang lulusan program sarjana pendidikan maupun non pendidikan, diberikan sertifikat. Sebagai bukti, yang bersangkutan tadi memiliki kewenangan untuk melakukan praktek dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang terakhir, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu, yaitu antara 10 sampai 15 tahun, ini diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi lagi atau dalam kategori resertifikasi. Nah, ini fungsinya apa? Sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang tentang guru. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang pentingnya undang-undang guru. Undang-undang guru itu sangat penting untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan guru. Mereka perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat bekerja secara maksimal, aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan. Jadi pentingnya itu seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh guru. Apa aja sih yang dihadapi oleh guru? Hukum-hukum itu permasalahannya yang pertama yaitu pemecatan secara sepihak terhadap guru-guru swasta oleh yayasan dengan alasan yang tidak jelas, terus tanpa pesangon, bahkan sering tanpa berterima kasih. Juga yang kedua yaitu penundaan kenaikan pangkat dan jabatan guru. Apa aja sih yang dihadapi oleh guru? Hukum-hukum itu permasalahannya yang pertama yaitu pemecatan secara sepihak terhadap guru-guru swasta oleh yayasan dengan alasan yang tidak jelas, terus tanpa pesangon, bahkan sering tanpa berterima kasih. Juga yang kedua yaitu penundaan kenaikan pangkat dan jabatan bagi guru yang pegawai negeri sipil. Yang ketiga yaitu penahanan, pemotongan, keterlambatan sampai kasus tidak dibayarnya gaji guru oleh sekolah-sekolah tertentu yang alasannya yang tidak masuk akal. Yang keempat, pembajakan terhadap karya guru sehingga sering mematikan kreativitas mereka dalam mengembangkan berbagai potensinya. Yang kelima yaitu susah pindah atau melimpah tugas dan mutasi dari sekolah atau daerah tertentu ke daerah yang lain kecuali dipindahkan dan atas kehendak atasan, seperti itu. Terus lanjut ke
Tujuan UU. Tujuan Undang-Undang Guru. Apa sih tujuannya? Tujuan Undang-Undang Guru yaitu untuk yang pertama, mengangkat martabat guru. Yang kedua, menjamin hak dan kewajiban guru. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dan dosen. Yang keempat, memajukan profesi serta karir guru. Yang kelima, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keenam, mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Yang ketujuh, meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu. Itu tadi tujuan dari Undang-Undang Guru. Selanjutnya kita masuk ke Undang-Undang Guru yang ada di Undang-Undang Guru yang masuk ke dalam Undang-Undang Sisdiknas tentang guru tahun 2003, yaitu UU RI nomor 20 tahun 2003. Yaitu pengaturan tersebut dituangkan dalam yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pasal 39 sampai dengan 44. Seperti apa isinya? Saya akan bacakan aja ya. Pasal 39. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satu satuan pendidikan. Ayat pertamanya yaitu pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu pasal 40, yaitu ayat 1, pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, menghargai sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas kependidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas kependidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Ayat 2-nya, pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu pasal 41. Ayat 1 yaitu pendidikan dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Yang kedua, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidikan dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkat berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Yang ketiga, pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, yang keempat, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu pasal 42.
dan 43, 44 bisa dibaca di makalah ya teman. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya mohon maaf, dan jika mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.